1 jam ya. Malam ini ngopi inspirasi episode 17. Gue bagi itu dong. Bagi minum. Ayo minta ARS. Hai semuanya. Ketemu lagi kita di Ngonspirasi episode 17. Episode 17 kali ini agak sedikit beda dari episode sebelumnya. Gue bakal sharing tutorial bikin menu ya, bikin menu minuman. Mantap. Bikin menu minuman yang seger-seger buat teman-teman bisa bikin di kedai kopinya ataupun di rumah ya. Jadi kita tunggu dulu sampai 10.000 yang nonton baru gue akan mulai ya. Halo Bro Asep, Sahrul Novian, apa kabar? Surviving Love Me, what is that? Adisti lu nonton di mana, Adis? Nonton di kedai atau di kedai kopi lain? Apa kabar semuanya? Selamat malam. Sedap. Terima kasih buat Indomilk. Kita tunggu ya. Gimana nih? Cerita dulu dong. Boleh minta dikecilin dikit aja nih. Boleh. Hai Yadi Charlie, apa kabar? Yadi Charlie. Oke, cukup segitu aja dah. Ya, gue ngomong juga jadi teriak-teriak. Ayo semuanya kita ngumpul dulu. Saya tutupnya jam 8 udah last order, udah close. Kali ini jam 8 malam sudah close. Mau malam minggu malam Jumat, malam Kliwon, kita tetap tutupnya jam 8 close order ya. Biar kayak Elite Global gitu, close order. Oh itu new world order gitu ya. Bentar, mana nih? Ayo kumpul dulu. Gue mau bagi rahasia minuman seger. Ada 3 menu minuman seger. Lalu ada es kopi susu, kita akan compare. Jadi gue udah beli 5 kopi susu dari berbagai kedai kopi di Kota Bogor. Kita akan lihat nih mana yang paling bertahan setelah esnya mencair ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin kopi susu, tesnya itu adalah bikin aja, tapi diminumnya ketika es sudah mencair. Kalau es sudah mencair masih bisa diminum atau masih pekat, masih legit, itu artinya kopi susunya enak, no kaleng-kaleng. Coba contoh dong kopi susu mana nih? Apa tuh? Yang kopi uncle. Kopi uncle yang sudah? Ya itu boleh dah. Sama sedotannya. Ya ini halo semuanya, Gray. Thank you bro. Oke. Kali ini gue ditemenin sama Emir ya. Emir yang akan bantu-bantu. Halo Yunita. Diana, halo apa kabar? Senur, apa kabar? Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat semua. Ya di Charlie, oke, sehat-sehat semuanya. Halo Grimania. Jadi kita malam ini akan buka gimana cara bikin kopi susu. Kalau esnya udah mencair, tapi masih enak gitu, masih oke. Kita bikin judulnya dulu ya. Tutorial. Hello Senur. Tutorial kopi susu. Kopi susu apa lagi? Tetap legit walaupun es. Panjang benar judulnya ya. Walaupun es sudah cair. Kopi ganjil genap, halo, semoga sukses kamu. Walaupun es udah cair. Apa kabar ganjil genap? Udah cair. Nih Uncle mau berbagi ilmu, berbagi informasi ya. Pin komen, oke. Tutorial es kopi susu tetap legit walaupun udah cair. Panjang bener judulnya. Oke, udah 10.000 men. Halo Harley. Kan tadi lu kesini ya Harley ya. Malam ini gue dibantu sama Emir, barista Uncle Jo. Ngelek, siapa ngelek? Gua ngelek. Suara jelas, kalau suara jelas dikasih
Kopsus terjal es mencair. Kopsus terjal es mencair. Aduh. Ini gue udah bikin ya kopi Uncle, udah di es batuin, udah cair nih. Sengaja udah bikin. Dan gue udah beli beberapa kopi susu tadi nge-Gojek, nge-GoFood. Udah dikirimin nyampe sini kopi susunya. Tapi gue nggak kasih tahu mereknya ya. Hanya kita akan komparasi aja perbandingan kopi susu yang mana yang dia tetap legit atau tetap oke saat sudah mencair. Jadi kalau misalkan kopi susu itu ya, kalau dia udah mencair sama dengan kopi susu ready to drink jadinya. Ya kan, kalau misalkan udah mencair harusnya dia kan jadi ready to drink. Ketika kita bikin campur es batu, sebelum dicampur sama es batu kan konsentrat ya. Jadi kopi susu itu ingredientnya dari creamer, gula aren, sama espressonya, sama susunya harusnya kan dia konsentrat. Lalu kita campur es batu. Dicampur es batu kan jadinya ready to drink. Nah, ketika es batu mencair, harusnya kopi susu ini ready to drink, sama dengan ready to drink. Jadi teman-teman perlu, kalau nanti mau buka kedai kopi atau mau bikin kopi susu di rumah ataupun buat jualan online, harus bedain bikin kopi susu ready to drink sama konsentrat ya. Jadi kalau dicampurin es batu sama dengan ready to drink, artinya ketika dia mencair siap diminum dong, bukannya mencair tuh watery gitu ya. Oke, ini jadinya ready to drink. Oke, kita coba tes dulu ya. Sebelum kita mulai, kita mau kasih tutorial dulu nih, rahasia bikin minuman seger ya. Oke, kita bikin dulu satu. Coba contoh bahan bakunya. Ini Emir. Mau yang mana dulu? Mystic Mango. Mystic Mango. Oke teman-teman, ini ada salah satu ingredient yang gue pakai, namanya dari Drip. Jadi teman-teman bisa cari aja di toko online. Ini pabriknya di Tangerang ya, Drip. Jadi Drip ini ada mangga tuh, ada bulir-bulir manggahnya di sini. Ini seger banget kalau dijadiin menu minuman di kedai kopi. Kalian pasti teman-teman yang pengusaha kopi pasti pakai nih ya. Jadi Mystic ini mangga ya, sari-sari mangga itu bisa dibikin menu minuman seger yang di luar kopi. Nanti kita terakhir akan ngomongin soal kopi. Oke, kita bikin dulu bro. Boleh. Mystic Mango. Jadi satu dulu ya, Mystic Mango. Silakan. Tapi yang kiwinya boleh kasih ke gua. Oke. Monggo dibikin Mystic Mango. Sementara Mystic Mango lagi dibikin, nah ini ada lagi namanya dari Drip juga. Pure kita bilangnya pure ya, ada bulir-bulir sari-sari buahnya. Nah kemarin gue ditawarin, ada satu marketingnya datang ke sini dari merek lain, terus gue ada minta sampel, dikirimin sampel. Nanti kita bikin R&D cobain. Nah kalau teman-teman yang kebetulan lagi mampir ke rumah Uncle, terus kebetulan lagi R&D produk, kalian bisa dapat gratis tuh. Gue suka bagi-bagi gitu. Kayak contoh sekarang nih, kalau ada lebih dari kita video ini ya kita akan bagiin. Tuh, jadi pure itu ataupun ini kiwi ya, sari buah kiwi, ada bulir-bulirnya lihat tuh. Jadi ini seger banget, fresh banget kalau diminum ya. Aduh enak banget dah. Udah jadi, wih, kita sudah tanya dong. Nah ini namanya Mystic Mango. Jadi gue bikinnya tadi dari bahan bakunya Drip. Ini oke. Drip terus dikasih gramasinya kurang lebih berapa bro? 25 gram ya, 25 gram dikasih soda. Nah sodanya teman-teman bisa pakai soda yang memang murni soda ataupun Sprite ya, kalian bisa pakai dua itu. Nah ini kita shake dulu tuh. Oh iya, kalian kalau yang nonton live di sini, kita tuh udah close order jam 8. Jadi yang tadi beberapa kali datang udah close order dah. Maaf nggak bisa diterima. Oh, ini namanya Mystic Mango. Ya. Ini ngomong-ngomong satu botol si Drip tadi lumayan mahal loh untuk pure.
Oke, karena soda kalau di shake dia ngegelembung. Tuh. Ya. Oke, kita tes dulu. Aduh, gila. Asemnya tuh enak banget ya, seger banget. Hari ini tuh gue banyak R&D kopi susu ya. Jadi sebenarnya agak-agak mual gitu. Kebanyakan. Oke, thank you. Satu lagi bro, The Passion ya. Jadi gue kasih selasi. Ada selasinya, ada bulir-bulir mangganya, dikasih soda. Jadi nggak pakai gula lagi karena udah ada rasa seger dari soda sama rasa manis dari mangganya. Terus dikasih selasi gitu kan jadi bikin penampilan lebih kece, lebih keren. Gila, enak banget, men. Seger banget ini teman-teman. Jadi kalau misalnya mampir ke sini, kalau mau tes food dulu boleh nih cobain. Ya, 28.000 ya? 28.000. Aduh, segar banget. Nah, udah ada di bekas gua. Kasih nih. Silakan diminum. Oh. Ya. Ini The Passion. Oh, mirip-mirip warnanya ya? Iya. Harusnya kasih warna lain loh. Aduh, gue mabuk nih bro, lama bro. Ini yang apa? Yang kiwi. Jadi kalau kalian mau bikin menu, iya, ayo kesini dong, test food. Kalau mau bikin menu yang seger-seger, yang fresh, yang orang kan kalau misalkan panas gitu. Sekarang kita lagi mau masuk ke musim panas ya, masih kemarau. Coba bikin menu seger yang di luar kopi, gitu. Jadi orang akan mencari rasa lain lah ya. Nah ini kiwi ini juga seger banget, fresh banget nih. Ini bulir-bulirnya itu bener-bener bikin apa ya? Pas seruputan pertama itu bikin cespleng pokoknya. Cespleng. Kita coba ya. Ayo teman-teman nih, kalau misalnya nanti mau buka kedai kopi atau mau bikin jualan online, ini boleh, ini salah satu menu-menu yang seger, yang alternatif lah kalau misalnya orang udah bosen sama kopi atau yang nah ini nih tuh ya, bulir-bulirnya tuh apa ya, ini gue saranin banget kalau misalnya ada uncle, kalau misalkan mau yang seger-seger apa, kan biasa customer atau keponakan datang nanya gitu ya, menu apa ya, gue kasih rekomendasi adalah Green 5O ini. Jadi Green 5O ini kiwi ya, bestnya kiwi. Asem. Segar banget. Kiwinya udah asem sama soda. Jadi kiwinya itu apa ya, kayak lu makan lemon tapi ini ada manisnya kiwi gitu. Enak banget, seger banget nih. Jadi di lidah bagian bawah gitu semua tuh masuk ke rongga-rongga, ke sela-sela. Bahkan ludah gue pun jadi mengental gitu ya. Oke, jadi ada. Oh, kalau kiwi itu tambahan min ya, boleh juga sih dikasih min. Gue nggak pakai gula lagi, jadi gue cuma pakai bener-bener murni kiwinya. Sodanya pakai Sprite yang lemon sama selasi. Jadi tanpa gula lagi pun udah manis, udah seger gitu ya. Kalau teman-teman biasa manis mungkin boleh ditambahin tuh gula, tapi gua rasa udah cukup. Soda dipakai cup nggak kembung cupnya, kembung dong kakak. Makanya langsung push ditusuk, jangan dikocok-kocok, meleduk nanti. Bro, ini berapa gram bro kiwinya? Sama 25. Oh, jadi pakai sari buah kiwinya itu dibikin 25 gram. Jadi customer jadi mendapatkan lebih banyak dapat sari-sari buah kiwinya gitu.
Ini gue ngomong pun agak sedikit mengental gitu. Dari mana HPP dikali 250%? Enak aja. Yang penting wajar-wajar aja lah kalau mau jual. Oke, ini minuman segar yang terakhir. Ini namanya passion fruit. Nah, passion fruit ini gue pakai, coba bro, minta bro, drip. Jadi ada apa? Ada supplier atau ini juga dari drip ya. Cuman mungkin gue bakal ganti ini nggak dari drip. Gue pengen coba ngambil dari Medan. Di Medan itu ada apa ya? Di Medan itu ada sari pabrik yang diproduksi Markisa gitu, Asian. Yuk, thank you. Nah, kita sekarang tanya pendapat dulu baristanya. Ntar aja kali kurang 1.000. Nah, lo kenapa dipakai 25 bro si passion fruit ini? Kan tadi kan 25 ya. Kenapa nggak 30 atau 20? Kalau dari segi pemilihannya sendiri 25 dia lebih balance sih. Lebih Jadi, balance? Iya. Rasanya lebih balance ya? Lebih balance. Terus kalau misalnya dipakai di atas 25 mungkin bisa sesuai selera sih. Cuman kalau di sini kan kita patokannya pakai 25. Oh, karena mungkin nyari keseimbangan ya? Ya, Balance. antara si sodanya sama si rasa dari si drip itu sendiri. Oh, soda sama drip ini kita, tapi di angka 25 gram itu memang udah tes ya? Udah nyoba, udah R&D ya? Udah. Dan ACC siapa itu bro? Asalnya dari Uncle itu. Intinya ACC gua juga ya? Oke, wah Markisa Makassar ya? Kalau enggak Medan itu kan Markisa kan? Oke, 3 produk dulu ya ini. Markisa, tadi kiwi sama mango. Jadi 3 produk itu yang gue udah share ke kalian. Nah, silakan bikin pertanyaan nih seputar menu sebelum kita masuk ke kopi susu ya. Saya mau mabok. Ayo, gimana kira-kira teman-teman? Ada pertanyaan apa gak seputar menu atau nama menunya yang lucu-lucu atau apa nih? Ya, ini menu-menu yang segar-segar dulu nih. Dibuat mocktail pas betul. Tadi pertanyaan tadi kopi 2 titik koma ya. Ganjil genap. Gelembung betul ngegelembung. Ya, betul ngegelembung. Tapi karena soda ya kan kita udah begitu. Di kemasannya Uncle udah ada ini dong. Tuh. Powered by Indomilk. Nah, si drip ini ya dibikin mungkin benar-benar dari buah asli. Ya, itu ada vitaminnya, ada kandungan vitamin yang antioksidan yang disertakan di sini nih. Boleh dicoba kalau nanti mampir ke tempat Uncle ya. Segar banget. Jadi kalau misalnya kalian cari rasa di luar kopi yang segar-segar, Mystic Mango, Green 5O, Kiwi sama The Passion. Ya, The Passion ini segar banget nih, tuh. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke kopi susu, ada pertanyaan nggak? Gimana? Mantap. Habis R&D espresso. Nah, Soda. iya, lu tadi udah itu espresso ya tadi ya? Iya. Dari pagi kita men. Waduh. Dari pagi kita berdua nih sama Emir, kita mencari-cari kalibrasi espresso, cari rasa-rasa yang konsisten, yang stabil. Aduh, sampai malam, sampai lidah kita udah agak sedikit udah kembung sama espresso. Susu ini kok di tangan Uncle bisa enak ya? Gue nyobain Indomie gak doyan. Oke. Ya gue memang coba kalibrasi ya, bahkan sampai merubah ke blendnya sendiri. Kalau susu sih menurut gue tergantung kita mau
mau mencari mengeksplor ya R&D, banyak coba sana sini, banyak merubah ingredient sampai ketemu yang pas. Nanti gue cerita deh di pas kopi susu ya. Karena secara susu sendiri kan dia udah punya nama besar di Indonesia ya. Hanya saja dia mainnya kan dari rumah tangga gitu, banyak mainnya. Kalau kayak Sukanda, Diamond ataupun Greenfield kan memang udah bermain di food service cukup lama ya dibanding Indomilk. Cuman kalau secara histori ya si Indomilk di Indonesia udah mau 50 tahun ya. Jadi udah cukup lama dia. Oke, cukup kenyang. Nah, kita udah mau masuk ke kopi susu. Sebelum mulai kopi susu, ada pertanyaan dulu gak seputar menu minuman yang seger-seger tadi? Thank you, Mir. Siap, Uncle. Kopi susu jadi gini, gue udah siapin beberapa brand. Ada 5 brand yang kita udah siapin. Kita tadi beli nge-GoFood dari Bogor semua ya? Dari Bogor semua. Bogor semua. Dan Terus, hah? Dan cukup ada nama. Bogor dan cukup ada nama lah. Rame-rame, kedai kopinya rame banget. Gue juga suka beli juga sih. Nah kita sekarang mau komparasi atau mau compare kopi susu mana yang paling oke secara ketebalannya ya. Karena kita komparasinya setelah dijadikan di cup dan dicairkan, es batunya udah mencair gitu. Nanti kita tes kopi mana yang masih oke untuk dikonsumsi, diminum. Kan banyak orang bilang kalau udah mencair rasanya beda, kalau udah mencair berubah rasanya. Nah sekarang kita mau tes ya. Tapi masih kenyang gue. Sebelum mulai, ayo dong kasih pertanyaan dulu dong. Nanti mau dapat giveaway ya. Oh anyway, gue ada kerjasama sama gd.id ya. Nanti kita akan infoin minggu depan ya. Jadi selain sama beberapa brand besar, gue kolaborasi sama brand. Oh iya, ini ada itunya bro, nyamuknya. Ada sama brand gd.id kita ada kerjasama, ada kolaborasi. Minggu depan announcementnya. Ini bocoran aja ya buat kalian. Aduh, udah siap belum? Kalau udah siap, masuk ke kopi susu. Dikasih love-nya dulu, yang banyak dikasih love. Biar gue sama Emir semangat. Musik. Berarti kalau es belum mencair sebaiknya jangan diminum gitu ya? Bukan itu sih sebetulnya. Maksud gue gini, kopi susu enak itu ada beberapa faktor ya. Tapi kan permasalahannya kopi susu itu setelah dikasih es, banyak sekali yang bilang mencair, es batunya udah gitu rasanya berubah, rasanya beda dan diminum pun udah hambar gitu. Nah itu kan banyak terjadi ya. Nah sekarang gue mau compare di beberapa menu, ada beberapa brand yang cukup ramai di Bogor, rasanya gimana kalau udah mencair. Jadi gue udah beli dari siang, gue taruh di chiller biar dia es batunya mencair dan kita coba malam ini. Kalau kopi susu yang liter itu diminum untuk berapa hari masih enak gak rasanya? Kalau pertanyaan ini bro, gimana bro pertanyaannya bro? Kalau kopi susu yang literan itu diminum untuk beberapa hari masih enak gak rasanya? Malah dia makin hari itu makin pekat sih. Lebih kental kalau buat es kopi Uncle ya. Yang kalau kopi susu itu biasanya sih ya, yang kita udah tes di sini, makin hari itu makin pekat. Rasa kopinya tuh makin kental, makin pekat ya. Mungkin karena mengkaramelisasi kali ya. Bisa jadi. Ya mungkin itu ya yang bikin kental. Mungkin perlu ahli kimia yang menjawab untuk proses tekniknya ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman gua bikin kopi susu, Emir juga bikin kopi susu, makin hari tuh makin pekat, makin kental. Gitu. Mana yang ada ini?
Ayo, masih ada gak pertanyaannya lagi? Kita mau komparasi mana kopi susu yang udah es batunya mencair masih legit ya. Mainkan, ayo dong. Tuh, nah ini Klosugi nih, zat volatile. Apa volatile tuh ya? Jujur sih gue nggak tahu tuh zat volatile itu. Kopinya menguap, jadinya lebih pahit. Oh, lebih pahit ya, oke. Oke. Kalau pengalaman gue, kopi enak sih sebetulnya. Kopi enak itu sebetulnya dibikinnya pakai hati. Harus hati yang ngebikin gitu. Biasanya yang sesuatu yang dibuat dengan hati itu effort keluarnya tuh efeknya tuh enak gitu ya. Oke, dari House of Milanesa. Kalau aku beberapa kali nyoba kopi literan dari beberapa merek, emang the best kopsusnya Uncle. Gue sih sebetulnya nggak bisa bilang the best ya, karena itu kan experience dari customer. Gue sendiri nggak berani ngeklaim kopi Uncle tuh the best, nggak berani, karena masih banyak banget yang oke gitu. Apalagi mereka menggunakan kopi-kopi berkualitas ya dari Indonesia. Jadi berbagai banyak macam banget keunikannya masing-masing. Cuman mungkin buat teman-teman beberapa ada yang memang cocok gitu di lidah, dan dia sampai belinya tuh sampai 50 liter kali. 50 liter satu orang. Oke, itu pakai mesin apa Uncle ini? Silakan bro, itu mesin apa? Promec. Ya. Oke, Promec itu dari Itali. Satu grup, satu perusahaan, satu pabrikasi dengan Rancilio. Ya, jadi di Italia itu ada produk Rancilio, dan dia bikin segmen lainnya kali ya, pas buat ngejar pasar yang lain itu Promec. Promec itu professional mesin dibilangnya. Jadi disingkat Promec. Jadi semua outletnya Uncle Joe, baik yang di Bogor, baik yang di Depok maupun yang di Jakarta MT Haryono, semuanya pakai mesin yang sama Promec. Nah, gue mesin ada dua tuh, ada beberapa tuh. Ini satu, ada dua nih. Ini Promec lagi, yang ini VBM. Ya. Oke, udah gitu. Oke, Emir, kita akan tes sekarang. Mulai ya. Oke, jadi es batu kita udah masuk ke menit 30. Kita akan tes kopi susu pertama. Oke. Nah, ini kopi-kopinya. Oke, ini kopi-kopinya kita udah beli dari siang, dan kita nggak tunjukin dalam bentuk kemasan, takutnya ada yang salah ucap terus jadi seperti kompetisi. Enggak ya, kita lebih pengen mau ngetes mana kopi yang terbaik versi gue ya pribadi. Jangan diambil contoh. Jangan diambil konsultasi dari mana, dari video ini. Oke, kita coba yang paling ini dulu ya. Lu nggak itu bro, lu nggak ngambil juga. Coba dulu deh, dulu. Dari warna sih lebih ini ya. Lebih Apa ya? Lebih putih white, yang white. lain. Ya. Coba ya. Pertama nih ya. Oke, responnya biasa aja bro, jangan dibuat-buat. Nih gue coba dulu. Nih dari segi warna ini lebih milky ya, putih ya, putih. Milky itu artinya ya mungkin karena kopinya udah berpadu sama es batu, udah ready to drink. Harusnya ini jadi ready to drink. Ini mungkin ini lebih milky ya. Karamel betul. Betul. Lebih, jadi ada ini yang pertama kita cobain lebih dominannya sih karamelnya ya. Jadi karamel. Harusnya sih ini udah mirip sama kopi botolan yang kalau teman-teman beli di supermarket ya. Oke, yang kedua. Gue minta air putih dulu dong.
Iya. Saya minum dulu netralisir lidah. Ini tes ala-ala sederhana ya, based on lidahnya orang doang. Jadi jangan diambil konsultasi dari video ini ya. Yang kedua ini dari ya dari yang tersembunyi. Aldi Rasya, halo. Iya. Ya sebetulnya kalau yang ini yang coba lihat yang pertama tadi yang agak putih itu ya sebetulnya oke juga, masih bisa diterima ya sama. Lebih Lu mau cabut? Oke, udah hati-hati. Oke, hati. Oke. Full Arabica. Oh, ini lebih cenderung pahitnya malah nggak ada ya? Cenderung ke asam. Jadi tapi memang mungkin blendannya begitu. Iya. After taste tapi ada pahit nih bro. Iya. Pahit-pahit tipis. Oke, jadi ini kopinya masih berasa nih. Iya. Ini nggak watery. Itu secara aroma kopinya hilang, tapi rasanya masih ada. Oke, bagus, enak nih. Aduh, dulu. Emir pakai batik malam minggu. Bukan batik. Ini bulu-bulu ayam. Bulu-bulu ayam. Nah, ini salah satu kopi yang rame banget di Bogor. Waduh. Ini rame banget ya di Bogor nih. Ya, rame banget di Bogor. Salah satu yang ngerostingnya ini pernah jadi barista di Uncle Joe. Jadi mungkin teman-teman tahu ya. Jangan segelas berdua, Uncle. Kan Emir di sini, gue di sini. Emir baru cuci muka kayaknya. Iya, baru cuci muka. Tapi sarannya Aunty ini karena care sama gue bro. Boleh denger bro. Sedotan. Dotan ya, Bisa. dotan. Nah. Ini malah krimnya nggak ada. Yang ini. Oh ya. Ini dari brand cukup besar di Bogor. Juga beberapa cabang. Banyak banget. Wah ini gue sih kurang cocok, gue nggak cocok. Creamy. Bukan berarti nggak enak ya, mungkin karena udah watery, udah es batunya udah mencair, rasanya jadi kurang cocok di lidah. Tapi tentu pakai punya pasarnya masing-masing, dan buktinya dia rame banget gitu. Creamy sih. Cuman manisnya nggak timbul. Pahitnya. Creamy tapi manisnya nggak timbul, pahitnya malah lebih berasa after taste-nya ya. Iya. Ya. Oke, yang keempat. Ini kalian jangan nge-screenshot, nanti di zoom nih. Pakai teknologi digital, nanti ketahuan nih nama-namanya nih. Jangan ya. Di screenshot udah gitu dipakai bawa ke forensik, dicari, waduh. Nama-nama dari apa nih? Ini nama-nama yang di merek-merek ini nih. Ini kan ada nama-namanya nih. Tuh. Ini yang keempat. Iya. Ini brand baru ya? Ini Udah lama? Baru ya? tapi nggak baru-baru banget sih. Coba bro. Gua nggak cocok. Arabikanya kerasa banget. Ya, lebih banyak arabikanya nih. Ya. Mungkin blendnya arabica lebih banyak. Ya. Cuman tetap ada rasa si robustanya. Ya. Oke, berarti gue yang jadi ini masih oke, ini oke, ini enggak. Ini enggak juga itu. Kurang. Oke. Nah, terakhir nih.
Goyang banget tuh wujudnya. Yang nomor 4 menjanjikan, bener gak? Enggak cocok gua. Oke, yang kelima nih. Nah, dari segi warna ini lebih tebal nih. Iya. Ini mah mirip kopi gua, bro. Coba. Bentar ya. Coba. Enggak sih. Enggak. Dia ada tambahan lain. Iya. Kayaknya ada rasa lain ya, Kayak ada ingredient beda nih, bro. Kayak pakai powder deh. Iya gak sih? Kayak ada yang lain. Enggak sih, tadi pas beli ada sedikit granule gitu. Sedikit granule. Oke, terakhir kopi Uncle ya. Kopi Uncle sih udah pasti bukan yang terbaik. Oke, ya ini semuanya kopi. Jadi gini, kopi itu ada ingredientnya. Jadi dari blendnya si biji kopi, susu, creamer, gula aren. Jadi ada yang pakai creamer, ada yang enggak. Nah, gue kasih tips aja, trik untuk teman-teman mau bikin mau bikin kopi susu ya, biar tetap legit di akhir setelah watery. Sudah es batu mencair tapi tetap legit ya. Pertama, kopi susu itu blendnya harus dark roast. Ya, jadi biji kopinya sendiri teman-teman harus di level dark roast karena mau bikin kopi susu. Jadi karena kita ngerosting sendiri, jadi kita cukup bisa mantau produk kita sendiri. Tapi produk teman-teman gue nih yang di sini, gue nggak tahu pakai biji kopinya apa. Tapi beberapa cocok sih di lidah gue, beberapa enggak. Nih ada 2 yang enggak. Ini cocok atau enggak? Yang terakhir oke sih, masih bisa, masih oke, bisa diterima setelah es batu mencair, masih bisa oke. Jadi teman-teman kalau mau ngetes kopi susu enak atau enggak, cairin aja es batunya. Kan gini ceritanya, sebelum jadi kopi susu dia kan konsentrat dulu. Nangkap ya, konsentrat itu artinya biang gitu. Sebelum jadi kopi susu ditambahin es batu, jadi ready to drink. Kan kopi susu itu ada 2, ada ready to drink sama konsentrat. Nah, yang konsentrat itu yang belum dicampur es batu. Jadi teman-teman kalau mau minum kopi susu enak, cairin aja es batunya, kira-kira masih oke atau enggak. Nah, harusnya ketika konsentrat dicampurin es batu, jadi satu, harusnya dia ready to drink. Jadinya ready to drink, jadi bisa diminum langsung. Tapi kalau misalkan kondisi pekat, konsentrat tanpa es batu diminum kan jadi giung ya. Giung itu apa artinya ya? Terlalu manis. Terlalu manis, giung. Terlalu Pekat, legit banget, terus manis banget gitu. Langsung kayak gula darah lu naik seketika gitu ya. Nah, jadi makanya perlu ditambahin es batu. Ada yang memang kekurangan juga, misalkan es batunya berlebihan, terus jadinya watery, jadi encer banget, tipis banget rasanya. Nah, tips pertama kalau mau bikin legit, pekat, harus bermain di dark roast ya. Dark roastnya itu bukannya full city. Oh, coba bro cariin itu bro. Apa tuh? Cariin roastingan level. Tuh di lembaran itu tuh. Kayak di bab kedua, bab ketiga. Ini gue kasih tahu ya rahasianya ya. Bab kedua, jadi ada levelan roasting profile biji kopinya. Nih rahasia nih. Bab keberapa nih bro? Ada level roasting? Oh iya. Bukan ini sih, sebenarnya ada gambar biji kopinya. Nah ini dia nih. Jadi teman-teman, jadi level roastingnya mungkin di sini nih. Oh ini kan dark Italian roast, terus ada lagi di sini. Sebenarnya ada yang lebih ini bro, biji kopinya nih yang gambarnya nih. Ntar ya gue kasih tahu ya biar teman-teman tahu nih level itunya bro. Coba di bab kedua bro. Ini gue kasih tahu level roastingannya ya biar teman-teman tahu.
Jadi susunannya biji kopi gitu bro. Kalau tadi kan ini. Ntar ya, sabar ya. Nah, ini dia. Nih, teman-teman. Hermawan Dias, ye. Nih, ini level roastingan cocok untuk kopi susu. Ini dia, medium to dark. Ini medium to dark di sini nih. Jadi antara height, ini balance bitterness sama acidity-nya. Lalu di sini mau deket mau full city. Full city itu kan oily banget ya. Lu boleh ambil gak tuh bro, biji kopi hitam juga? Boleh. Ini gue kemarin dikasih sampel roastingan. Aduh serem banget, serius. Gue nggak berani pakai, nggak ini bawa aja bungkusnya. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali ya minum dari biji kopi ini. Lihat ini warnanya. Ini gue dikirimin sampel sama orang. Dia bilangnya begini, Uncle Jo biar menghemat ekonomis nih pakai biji kopi roastingan saya. Pas gue buka men itu gosong men. Ini mah areng, aduh bahaya banget, ya ampun. Gue nggak tahu ya apakah ada yang ngerosting sampai sehitam begini. Ireng ini ireng bener bro, ireng bro. Katanya supaya hemat tapi serem loh, aduh gila loh. Udah gitu dia orangnya maksa gue untuk cobain di menu es kopi Uncle gitu. Gue jujur pas gue cobain gue mau pingsan men. Serem. Nih gue kasih lihat ya. Nih dia nih. Tuh. Lihat ini. Men, parah banget men. Kelihatan nggak? Guys, kelihatan nggak guys? Gila nih, sumpah ini parah banget. Gue mau pingsan men, ini aduh gila bahaya. Jadi biasanya yang main di dark roast itu ini kalau lu mau lihat sampelnya boleh datang ke sini, nah kita bahas bareng ya. Kelam hidupnya. Gue nggak tahu ya ini salah atau enggak, tapi jujur menurut gue bahaya ya. Kasihan petani-petani kita yang di sana, yang di hulu, apa ya? Kasihan aja kalau di roastingnya seperti ini. Dan ada, ini gue dikirimin sampel tujuannya untuk menghemat men. Jadi gue tidak menyarankan teman-teman bermain di level yang bener-bener ini kayaknya di atas Italian roast deh. Nih Italian roast di sini. Di sini lagi nih levelnya nih. Jadi bitter di atasnya bitter gitu ya. Gue nggak tahu levelnya apa, tapi di atasnya si Italian roast di sini nih dia nih. Wah serem. Nah gue bermain di sini nih height, medium dark roast sama city. Ya full city lah ya, tapi nggak sampai oily, mau ke dikit lagi ke oily. Jadi gue bermain kalau mau pekat, mau kental, mau legit gitu ya. Jadi gue ambil si robustanya yang specialty. Sebetulnya grade 1 juga boleh, teman-teman bikin aja di medium to dark ya, medium to dark roastingannya, lalu ngeblendnya sama yang medium. Nah itu legit kental gitu, enak. Nah kedua ingredient yang paling penting buat coba bro ambil UHT. Nah ini punya peran cukup penting buat menu gue ya. Gue cukup open sama beberapa brand susu. Jadi gue coba-cobain semua jenis susu ya. Gue cobain jenis susu. Untuk kopi susu, gue cocok di sini. Kenapa? Karena dia udah kental dan creamy. Jadi ngebantu banget untuk ngangkat teman-teman yang suka creamy tapi masih ada kopinya. Dan cocok banget di lidah buat pemula lah ya, buat memang orang yang maunya kopi susu. Nah antara blend yang tadi gue punya ditambah sama si UHT-nya
Indomilk, dan ketemulah potensi yang gue punya keluar jadinya gitu, dibanding pakai yang sebelumnya ini bro. Makasih loh. Oke, sama. Gitu. Dan gue mengeksplor dari semua jenis susu gue cobain. Bahkan susu, ada gak susu yang itu bro, yang soy bro, mana bro? Ada ya? Oh udah nggak ada. Bahkan gue nge-explore, menggali susu-susu yang lain. Susu kedelai gue cobain, susu apa lagi? Susu oat gue cobain. Jadi berbagai macam jenis susu gue cobain. Memang gue orangnya suka explore ya, suka ngetes. Nah jadi ya kurang lebih begitu ya, untuk mempertahankan rasa legit, rasa pekat kalau walaupun es udah mencair. Jadi gue kebantu sama dari blendan yang dark roast sama kombinasi susu UHT-nya Indomilk. Jadi di gue cukup pas. Jadi ketika lu minum kurang lebih kayak kopi botolan di supermarket. Ya sih, ya Mir. Apa tuh? Kalau misalkan lu udah watery, maksudnya udah es batu udah mencair, yang lu cobain ready to drink, Iya. rasanya kurang lebih mirip sama botolnya yang di supermarket. Oh. Gitu ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan gak nih sampai sini? Waktunya udah mau habis ya, nggak berasa ya. Halo Oma Kulina. Oke, kita lihat pertanyaan-pertanyaan. Dari Klosugi, wangi gosong nggak sih? Mungkin enak. Nggak tahu. Sumatera banyak kayak gitu roastingannya. Oke, banyak banget. Banyak juga. Rasio blendnya berapa? Uncle punya? Gue punya pakai 60-40 ya. Robusta 60, Arabica 40 ya. Tapi gue lagi nyoba pakai apa bro, yang baru bro, yang lu bikin 70-30. nah coba ambil bikinannya Emir nih. Jadi Emir barista di sini, gue lagi training dia ngerosting sendiri. Wes sedap. Ini roastingan pertama dia nih, coba tunjukin dong. Nih, ini roastingan dia. Apa itu kombinasinya? Untuk robustanya pakai Ijen Bondowoso 70%. Oke, robustanya dia pakai Ijen Bondowoso 70%. Ya, sama untuk arabikanya Aceh Gayo 30%. Arabikanya pakai Aceh Gayo 30%. Dan kemarin udah kalibrasi, ini lagi resting nih. Lagi resting. Mungkin bakal ini baru resting, bakal dipindahin ke bean bag. Ini rasanya gue bisa terima, gue cocok banget ya. Legitnya dapet, karena mungkin balance lu bermain aman di Gayo. Gayo tuh cukup aman lah untuk teman-teman yang mau nyobain kopi. Oke, kita baca lagi ada pertanyaan apa dari sini. Aduh, capek juga ya ngomong ya. Uncle pernah nyoba ngeracik kopi pakai legendnya Bogor gak? Maksud lu pakai Liong atau kopi cap teko? Ya ada dua tuh, ada apa lagi tuh? Belum pernah. Soalnya gue pernah kerja di salah satu pabrik kopi di Bogor dan gue tahu bikinnya, jadi gue nggak mau. Home tentu gurih. Oke, rasio blendnya berapa Uncle di Green Mania? Kalau gue pakainya ya nyoba sih ya, nyoba-nyoba kadang 70, kadang 30. Si Emir tadi pakai 70-30 dia pakainya 70-30 dan kita cobain enak banget blendannya. Tapi beda origin ya Mir ya. Gue pakainya kerinci. Gue pakai kerinci. Kalau Emir pakainya Aceh Gayo. Jadi nanti di sini ada blend Emir blend. Emir blend dijual nanti. Komposisi susu sama kopinya berapa Uncle? Susu gue pakai di 1 cup begini 90 ml. Tapi tes ya teman-teman, kalau mau coba bikin kopi susu tes aja. Gue pakai susu UHT Indomilk punya 90 ml. Mir, lu pakai berapa? Sama 90 juga. Kopi susu biar creamy tanpa creamer caranya gimana? Lu kopi ganjil genap, coba Indomilk aja deh. Dia soalnya pas gue udah cobain dari kompetitor ya sama Indomilk punya, dia lebih creamy. Jadi beberapa ada contohnya Oma Kulina itu
dia pakainya juga beralih tuh dia dari yang sebelumnya ke Indomilk tuh dia. Gitu ya Oma Kulina ya. Kopi susu tanpa creamer biar creamy ya, itu gue saranin cobain aja tes si Indomilk, UHT punya Indomilk gitu ya. Grindernya di nomor berapa? Tadi nyoba di Om Irawan itu fine, kemarin belajar mulai dari 1, kira-kira gimana? Nah, itu untuk Papa Leon nanti ya kita bahas ya, lain cerita itu. Gayanya di medium atau medium to dark, dan robustanya apakah full city? Nah, bro, Apa kok? ada yang nanya tuh. Gayonya di medium atau medium to dark, robustanya apakah full city? Lu ambil aja gayonya. Gayanya Pakai. Gua kasih lihat ya, gayonya pakai yang mana ya. Dikasih wadah yang agak terang kali biar teman-teman bisa lihat. Wadah. Nih gayonya ya, kita kasih tahu. Ini kayak sih medium sih, karena medium tuh tuh roastingan gayonya nih. Kelihatan kan? Ini bro. Ya jadi ini medium ya. Belum nyampe dark, ini masih medium. Jadi ada pertanyaan lagi, gaya di medium atau medium to dark. Robustanya itu nggak full city, sebelum full city ya. ya. Jadi kalau full city kan udah oily. Jadi di sini nih, di medium dark roast nih, masih city lah, belum full city lah, ya. Terus apa lagi ya? Fadil Amiros, pemanisnya pernah nyobain apa aja dan cocok pakai apa? Pemanis ya? Pakai apa bro? Pemanisnya? Pakai yang berbentuk ini aja, apa? Yang bubuk. Gula aren. Ya, gula arennya Oke. berbentuk bubuk. Gulanya kita pakai gula aren tapi masih powder. Nah tadi kita nyobain ya, yang kita beli tadi yang 5 gelas itu, dari semuanya cuma 1 yang masih powder, sisanya pakai liquid ya, udah cair ya. Udah saya. Kalau gue nyobanya lebih suka pakai yang masih powder. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, nanya lagi nih bro. Apa tuh? Green Mania, keduanya drop di suhu berapa kira-kira? Nah, soal suhu nih. Ini kita jadi ngomongin roastingan ya. Waktunya tinggal 6 menit ya teman-teman. Suhu kan tergantung dari density-nya si biji kopi. Kadar air di dalamnya kan kalau di atas 750 kan mungkin ada tes teman-teman, kalau belajar roasting kan ada cara ngetesnya tuh. Kalau yang nggak ngerosting sendiri kan mungkin coba cari-cari sendiri literaturnya. Nah cuman kalau untuk yang gue pakai, karena density-nya dalam kapasitas 1 liter di atas 750 gram 1 liternya dia, dropnya di mesin yang gue pakai lokal punya 30 kapasitas 3 kilo, dan gue pakainya di naikin 2 kilo, itu dropnya di 190 ya. Cuman kayaknya nggak bisa jadi patokan deh jawaban ini. Kenapa? Karena menurut gue beda mesin, beda juga perlakuannya. Gue sendiri pun masih ngulik-ngulik mesin ini. Dropnya di 190. Maksudnya drop suhu kan? Maksudnya turning point-nya. Maksudnya turning point atau drop itu drop pertama start awalnya? Titik balik kah atau apa? Oke, ini ada lagi pertanyaan. Pernah nyobain selain aren nggak? Pernah. Dulu itu waktu gue bikin kopi susu, kopi Uncle, itu kombinasinya pakai gula aren sama gula putih. Oh, Awal-awal dulu. dulu itu pakai gitu, tapi karena gue banyak R&D, banyak nyobain, ya gue putusin pakai only gula aren. Betul Mir, lu pakai gula aren sekarang?
Pakai gula aren. Berapa gram? Untuk yang regular sih pakainya 15. 15 gram. Sebetulnya kopi susu gue ada bikin tutorialnya di YouTube. Ya, Ya, nanti gue bikin versinya Emir deh. boleh. Pernah nyobain selain aren nggak, Uncle? Pernah ya, tadi udah dijawab ya. Aku tahu yang powder aren. Oke, ya Disti gak nanya lu, Dis. Ya, lu tidur aja lah, Dis. Apalagi nih, bikin kopi susu pakai espresso yang udah disimpan di kulkas katanya udah basi ya. Nah, soal basi atau enggak gue nggak bisa jawab, tapi Uncle Jo Depok kan, Uncle Gema di Depok itu dia ikut belajar di ada kursus ya. Dia bilang kopi itu udah dibikin kalau di kulkas tuh tidak ada yang namanya basi ya. Tapi ini masih perdebatan banyak orang. Jadi kalau gue lebih prefer dibilang udah basi monggo, dibilang masih nggak basi monggo, silakan ya. Kalau gue pribadi gue bikinnya fresh, jadi di grinder terus masukin ke mesin, terus dibikin espressonya langsung langsung fresh, jadi nggak disimpan dulu di kulkas. Tinggal 3 menit lagi. Kopi susu katanya udah basi, enggak ya, gue nggak pakai begitu juga sih. Espresso yang dipakai Kopsus untuk 12 oz sebaiknya berapa mili? Berapa mili, Bro? 30. 30 mili one shot dengan dosingnya. Roastingnya kalau misalnya 30 pas sih lebih baik di 15 gram. 15 gram. Oh, 15 gram. Satu banding 2. 1 banding 2. Iya. Oh, oke. Biar dapat yieldnya tuh 30. Oke. Soalnya pakai perbandingan 1 banding 2. Oke, 1 banding 2. Nah, kopinya berapa gram, Uncle? Kalau di sini sih kurang lebih 18. 18. Tergantung kalibrasi ya. Kadang-kadang kita kalau lagi dapat roastingannya yang memang agak sedikit tebel, ya kita rubah ke 15 gram. Jadi kalibrasi, balik lagi kalibrasi. Tinggal 2 menit, teman-teman. Espresso kurang lebih 30 mili. Keuntungan pakai bubuk gula aren fresh cair. Nah, kalau pakai gula aren yang bubuk ya, powder, masih ada granolanya di bawah. Jadi nggak langsung larut gitu. Jadi ketika lu es batu mencair, rasa tuh masih dapet dari si gula aren tuh masih nggak watery gitu, karena gula arennya tuh larutnya perlahan-lahan. Ya itu yang pengalaman gue di sini. Nggak tahu teman-teman yang lain pasti punya pertimbangan yang berbeda. Kopinya berapa gram, Uncle? Tergantung gramasinya ya, tergantung lu mau. Dosnya di berapa? Ya, tergantung ya. Jadi kalibrasi aja. Oke, tuh yang Klosugi bilang tuh volatilenya tuh nguap. Jadi permasalahan kita di kopi konvensional itu adalah namanya oksidasi. Jadi kalau udah kena oksigen kan kayak apel, kita gigit, kalau lu biarin di luar tuh kan jadi apa sih? Teroksidasi ya. Nah, memang ada beberapa problem-problem kita di situ. Jadi pintar-pintar kita mengkalibrasi. Pakai creamer berapa gram? Aduh, creamernya lu cobain aja antara 20 sampai 30 gram, dicobain aja ya. Anyway, thank you banget udah nonton, udah standby di sini. Ini waktunya udah mau habis. Jadi kalau ada pertanyaan seputar kopi susu, seputar minuman seger, ditulis aja di kolom komentar, karena video ini akan gue post di YouTube dan di Instagram TV, IGTV. Jadi teman-teman kalau masih ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan di situ ya. Thank you banget nih, Emir. Iya, Uncle. Thank you banget, Emir juga udah bantuin gue di sini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dan thank you buat Indomilk yang udah support. Anyway, kasih love-nya dulu dong, minta love-nya dulu biar gue semangat, dan thank you banget semuanya. Gue senang disupport sama Indomilk, dan dari brand Indomilk juga banyak pendukung gue untuk terus bikin tutorial ataupun video-video inspirasi buat teman-teman UKM atau entrepreneur yang lagi merintis usaha kedai kopi. Jadi gue semangat, Emir juga semangat, Uncle Jo juga semangat, kalian juga harus semangat, sama-sama kita lewatin masa pandemi ini dengan kemenangan yang gemilang. Betul. Ya, jangan mau kalah di tahun ini 2020. Masih ada 6 bulan lagi, mari kita gapai mimpi kita di tahun 2020. Dadah!